kita udah 9:21 nih, udah kelewat banyak nih. Nggak lama Pak. Silakan dibedah yang kemarin sampai kita itu paham ya. Kita itu paham betul apa yang kita bahas gitu. Jadi, Pak. Jadi besok itu biar UTS-nya enak gitu. Jadi kalau UTS itu kalau misalkan materinya udah tuntas kan enak ya. Apalagi UTS-nya itu dari soal-soal termudah dari setiap bab. Nanti saya cuplik itu dari bab 1, bab 2, bab 3, sampai bab 8 ya. Nah, mungkin ada 5 soal lah untuk UTS. Itu saya harap semuanya bisa 100 karena dari latihan soal kan. Karena dari latihan soal saya harap bisa 100 semuanya ya. Nah, sehingga saya nggak ragu menilai A-nya itu nggak ragu itu. Jadi kalau paling sekarang nilai kalian kan sudah saya patok B, tergantung kalau B-nya itu kalian bisa naikin jadi A. Tapi kalau nggak bisa naikin kan jadi turun lagi, jadi C. Kalau C kan nggak lulus kan? Gedein aja Pak. Ya, saya patok nilai kalian itu B semuanya ya. Sampai hari ini itu masih B. Nah, tergantung kalian apa kalian mau meningkatkan B itu menjadi A atau mau menurunkan B itu jadi C gitu. Ya silakan saja. Oh iya Pak, boleh jadi A gitu. Ya gimana? Pak, kan kita di e-learning itu kan ada forum diskusi Pak ya. Nah persentase di forum diskusi itu apakah akan berpengaruh dari B itu menjadi minus karena kurang pemahaman kita ketika menjawab bagaimana gitu Pak yang di e-learning? Jadi yang utama itu kehadiran di situ ya. Kalau misalkan pemahamannya kurang sih nggak apa-apa sih ya, kan kita sama-sama belajar lah. Kalau sama-sama belajar pasti pemahamannya kurang. Jadi yang penting kehadiran. Nah kehadirannya itu nanti ya berapa persen gitu hadirnya. Itu yang penting ya. Kalau pemahaman sih nggak apa-apa sih. Saya tidak mempermasalahkan pemahaman ya, kalau di situ kan kita sama-sama belajar gitu, sama-sama nggak bisa gitu. Ya, jadi saya kira bisa dimaklumi lah. Tapi kalau kehadiran itu perlu gitu. Jadi usahakan hadir gitu ya, di situ bikin komentar apa gitu. Usahakan hadir ya. Semuanya harus hadir. Karena kehadiran itu penting sekali itu. Ya, itu 10% itu dari penilaian. Ya oke, Denny ya silakan Denny Warsa. Iya Pak. Ya saya mau izin Pak off-cam karena saya di Ciamis Pak hari ini. Oh di Ciamis. Iya. Nanti sore 100 harinya almarhum Pak. Jadi mohon maaf kalau gitu. Sinyalnya low Pak. Ya. Siapa bapak? Siapa yang meninggal? Bapaknya yang meninggal, Den? Iya betul Pak. Oh iya. Terus berduka ya, Den? Iya Pak, terima kasih Pak. Ya silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Insya Allah kita terus diberi perlindungan dan kesehatan agar aktivitas kita tidak ada kendala atau halangan. Sukses untuk mahasiswa S2, insya Allah kita lulus ya. Mohon maaf ada bayi sebentar Pak. Ya. Terima kasih Pak Ahmad ya atas waktunya. Mungkin saya akan mencoba dulu Pak, istilahnya improvisasi apa yang saya ketahui. Nanti ketika ada koreksi, saya mohon koreksinya karena koreksi itu senjata yang paling tajam agar kita bisa berbenah diri Pak. Nah di sini kemarin kita pembahasan terkait yang sudah dibahas oleh Mas Miswan sama Mas Dita ya. Jadi itu terkait operasi dan bahasa. Nah, di sini
kita menemukan istilahnya semacam studi kasus ya ataupun apa sih yang ada di operasi pada bahasa ini. Nah, di sini ada keterangan terkait L. Nah, L di sini itu intinya kalimat ya atau pembangkit kalimat yang menghasilkan semua kalimat ya dalam bahasa L. Jadi disimbolkan dalam bahasa L. Nah, di sini contoh dan ini maaf ya, mungkin kalau dari awal lagi lebih bagus, Den. Itu di jadi, presentasinya Mas Duta, Pak? Ya nggak apa-apa kita ulang lagi dari awal gitu, ya. Ya berarti saya di sini aja Pak ya. Saya tidak ya, dari halaman 1 itu bisa nggak, Den? Ya. PPT-nya kebetulan ini Pak. Kenapa? Nah, PPT yang saya buat dalam bahasa Indonesia kebetulan ini. Ya nggak apa-apa. Ya, jadi cerita di awal gitu, Den. Ya Pak. Oke. Ini konsep dasar bahasa dan automata. Jadi di sini adalah serangkaian aturan ya tata bahasa atau grammar yang kemarin Mas Iswan sudah secara detail yang menjelaskan. Jadi di sini serangkaian aturan produksi di mana produksi tersebut dilambangkan dalam bentuk simbol-simbol. Nah, automata dalam dunia matematika itu adalah mesin sekuensial yang menerima input dan mengeluarkan output dalam bentuk diskrit ya. Nah, diskrit ini adalah data yang diperoleh dari hasil hitung ya. Jadi antara tata bahasa yang yang terapkan dalam aturan produksi dalam bentuk simbol, sedangkan dalam dunia matematika ini dalam bentuk diskrit. Jadi data yang diperoleh dari hasil hitung. Nah, teori bahasa otomata. Jadi di sini kalimat dalam bahasa L ini adalah gederet gitu kan untuk berdasarkan aturan yang dimiliki. Jadi semua himpunan bahasa itu disimbolkan dalam bahasa L. Selanjutnya adalah pengenalan kalimat ya, recognition. Jadi menentukan suatu string atau kalimat. Jadi saya kemarin juga bingung apa itu string. Oh, ternyata string itu adalah kalimat. Termasuk jadi di sini adalah termasuk sebagai salah satu anggota dari himpunan L ya. Jadi string itu adalah salah satu himpunan dari L. Jadi L itu pembangkit kalimat yang menghasilkan semua kalimat dalam bahasa L. Nah, di sini menurut Noam Chomsky, kemarin juga Mas Duta sudah menjelaskan ya terkait ini. Jadi ini istilahnya bahasa-bahasa yang diklarifikasi oleh Noam Chomsky. Nah, di sini ada kelas tata bahasanya, ada reguler, ya, terus mesin pengenal bahasanya ada finite set automaton, ya. Bahasa Inggris saya 7 Pak. Saya cuma bisanya I love you, I need you, sama I miss you, jadi kurang ini Pak. Ya, di sini konteks pre-grammar, ya, terus mesin pengenal bahasanya adalah push down automata, atau disingkat PDA. Terus kalau untuk kelas tata bahasa di konteks sensitif dan sensitive itu linear bounded automata LBA. Dan terakhir adalah unrestricted grammar atau mesin Turing kalau di mesin pengenal bahasa. Jadi kalau tadi kita kelompokkan dalam tata bahasa, kalau ini adalah mesinnya. Gitu. Jadi ini dalam pembentukan tabel di konsep dasar bahasa dan automata. Oke, nah string ya tadi yang sudah kita itu adalah string kalimat yang tidak memiliki karakter. Ya, jadi merupakan data simbol sebagai suatu identitas di mana muncul 2 kali namun juga tidak digunakan. Jadi string di sini bisa digunakan dan bisa tidak digunakan. Ada juga string yang menjelaskan bahwa string itu adalah 0. Ya. Oke, di sini ada notasi variabel simbol string. Jadi variabel string sering dipresentasikan dalam bentuk huruf kecil dalam bahasa Latin. Jadi ketika kita menemukan simbol X, Y, Z dan lain-lain, itu adalah notasi variabel atau simbol string. Ya. Nah yang berikutnya adalah dipresentasikan atau dalam bentuk A, B, C. Nah ini variabel string dalam bentuk huruf awal abjad. Yang berikutnya notasi variabel himpunan dalam string. Ya. Variabel untuk himpunan string diawali dengan huruf kapital pada urutan abjad. Contohnya L, nah himpunannya 001 ya, 001 dan seterusnya.
Ini untuk notasi variabel himpunan dalam string. Jadi L tadi sudah jelas ya, L itu maksudnya apa. Nah, dalam himpunannya itu adalah tadi yang disebut ini ya. Jadi kalimat recognition. Jadi di himpunan di dalam L. Oke. Panjang string kesusun ya atas sejumlah n, di mana n lebih daripada 0, panjang string ditulis dengan x. Contohnya, nah berarti ketika di sini kita jumlahkan jadi a b b a. Nah berarti di dalam string ini himpunan itu ada 5. Kita lanjut. Nah, string kosong. Nah, jika x sama dengan 0, jika x ya dalam himpunan x itu 0, maka string x tersebut disebut dengan string kosong. Contoh modelnya diberikan 2 string ya, x sama dengan abc dan y sama dengan 1, 2, 3. Nah ini juga masih saya perdalam juga Pak, karena di sini juga ada beberapa referensi yang memang berbeda ya dengan referensi yang saya temukan. Jadi mudah-mudahan nanti dari beberapa referensi akan menjadi pemahaman yang lebih detail terkait pembahasan yang ini. Terus yang berikutnya adalah prefix string w. Nah, di sini juga string yang dihasilkan dari string w dengan menghilangkan 0. Jadi menghilangkan 0 lebih paling belakang dari string w tersebut. Ya, contohnya ABC. Nah, berarti C-nya dihilangkan, jadi AB. Ya, A dihilangkan. Jadi intinya ini prefix string. Terus yang berikutnya proper prefix string w adalah string yang dihasilkan dari string w dengan menghilangkan satu atau lebih simbol paling belakang dari string w tersebut. Ya, jadi menghilangkan simbol-simbol paling belakang dari string tersebut. Yang berikutnya postfix atau string w adalah string yang dihasilkan dari string w dengan menghilangkan 0 atau lebih simbol-simbol paling depan dari string w tersebut. Ya. Ini saya belum bisa memberikan contohnya, nanti yang di atas nanti akan coba saya kasih contoh. Berikutnya. Nah ini proper substring string yang dihasilkan dari string w dengan menghilangkan satu atau lebih simbol paling depan dan simbol-simbol paling belakang. Ya, nanti prakteknya ada, kita coba praktekkan. Ya, nah ini yang terakhir adalah salah satu kecerdasan buatan terkait hubungan kompleks sebuah variabel, ya, yaitu lingkup aplikasi kecerdasan buatan. Yang pertama sistem pakar, pengolahan bahan alami, ya, pengenalan ucapan, robotika, sistem sensor, computer vision, problem solving, permainan. Ini adalah salah satu hubungan kompleksitas sebuah variabel dari himpunan-himpunan yang kita garap. Jadi sebenarnya ketika kita mengalgoritmakan sebuah aplikasi, misal saya membuat kami coba membuat sebuah aplikasi sederhana, misal membuat game kalkulator. Jadi ketika memasukkan angka ganjil, ya, maka perhitungannya itu salah, misal harus diulang. Itu juga salah satu misalnya hubungan kompleksitas sebuah variabel. Nah kita ke atas ke contoh, ya. Di sini di operasi pada bahasa, jadi di L1 itu ada himpunan AAB, ada AABB, ada ABBAB. Di L2 itu ada AABB, ada ABBAB, ada AABBAB. Nah, kasusnya ya intersection. Jadi di sini itu di mana di himpunan ini ada di L1 dan ada di L2. Nah, yang ada di L1 dan L2 itu adalah AABB dan ABBAB. Itu ya teman-teman ya. Ini yang sudah paham, senyumnya sedikit aja ya, nggak usah lebar-lebar. Yang belum paham, mudah-mudahan ini juga jadi pemahaman untuk kita semua. Nah, terus yang berikutnya adalah union. Union di sini inilah semua ada, baik di L1 atau di L2. Ya, jadi himpunan yang ada di L1 dan L2 ini adalah union. Ya, jadi di L1, ABB, AABB, ABBAB ada. Ya, jadi semua yang ada di himpunan 1 dan 2 itu ditulis kembali di union. Terus yang kedua, different adalah berbeda. Jadi di antara L1 mana sih yang beda? Nah, yang beda itu adalah A, B. Gitu ya. Jadi ini lumayan kita bermain logika.
lumayan juga kita istilahnya harus jeli gitu kan. Ini semacam permainan, bisa disebut juga permainan bahasa atau permainan kata-kata atau permainan kata atau juga permainan blok ya. Kalau kita sudah memahami ini, saya yakin nanti dengan tugas-tugas dari Pak Ahmad, dari Pak dosen, ini yang paling dasar gitu. Kalau dasar ini kita sudah paham, ketika next pada kali berikutnya ini akan menjadi patokan kita untuk bisa update terus. Terus yang kedua, yang berikutnya ya, ini penyambungan ya. Jadi di sini adalah penyambungan, di mana contoh di L1 itu ada AA AB, L2 itu ada BAA BBA ya. Nah, untuk kasus ini jadi di penyambungan antara di L1 dan L2, jadi kita disambungkan ya. Di sini di L1 kan ada AA, di L2 ada BAA. Makanya nanti di L1 L2 itu ada AA BAA. Jadi antara himpunan yang pertama AA dengan himpunan L2 BAA itu disambungkan ya. Terus berikutnya adalah AA BBA. Jadi yang di L1 yang pertama AA itu nanti digabungkan dengan yang di L2 yang di himpunan yang kedua di BBAA ya. Seterusnya ya, ini sama juga AB. Jadi yang di himpunan L1 yang kedua AB ini kita sambungkan dengan di L2 yang pertama ya, dan seterusnya. Nah, sekarang di L2 dan L1 itu juga sama ya. Jadi yang di L2 ini kan pertama ada BAA ya. BAA itu nanti nyambung dengan disambungkan dengan L1 AA. Jadi di sini tinggal kita tambahkan himpunan ya, BAA ya, AA. Ya, terus koma lagi nanti. Nah, ini ada yang himpunan kedua dari L2, BBBA. Nah, BBBA ini kita sambungkan dengan himpunan di yang kedua di L1, di AB. Seperti itu ya. Itu di operasi pada bahasa di penyambungan ya. Ini juga kemarin di tugas-tugas juga ada ya di Pak Ahmad. Ini juga sangat membantu sekali konsep dasar dari awal kita pembahasan ini ya. Nah, di sini ada L pangkat N, perulangan L sebanyak N kali ya. Di sini kita menghasilkan beberapa string nantinya ya, yang akan berpengaruh ketika kita melakukan sebuah penyelesaian ya. Jadi untuk L0 ini kan ada L0 ya. Ini adalah menghasilkan string kosong ya. L0 ini menghasilkan string kosong, L1 L di mana menghasilkan nilai dirinya sendiri ya. Jadi L0 itu adalah string kosong, himpunan X string kosong. Nah, untuk yang L1 itu istilahnya nilai ya, menghasilkan nilai dirinya sendiri, yaitu L ya. Jadi L hasilnya ya. Terus yang clean cost juga sama ya. Jadi gabungan ya, ini gabungan dari L0 ya, union L1 union L2 dan seterusnya. Nah, untuk positive cost-nya juga sama ya. Jadi intinya di L1 ini pun dari L2 dan seterusnya. Nah, kita coba ke salah satu contoh. Saya coba izin Pak ya, nanti silakan dikoreksi kalau ada salah pembahasan. Nah, tadi di rumus yang pertama L pangkat 0 itu adalah string himpunan kosong. String kosong berarti di sini ya, seperti ini ya. Nah, untuk yang L1 ya, jadi di sini L1 adalah AB. Kita tulis ya. Terus AABB ya. Dengan rumus di sini L1 adalah di mana itu nilai dirinya sendiri ya. Itu adalah L. Oke, ini L ya. Jadi L1 adalah nilai dari L ini. Jadi kita tulis ulang. Nah, sekarang L2 ya. Jadi di L2 ini kita
istilahnya mencoba menggabungkan ya, di mana himpunan itu ada di L1 dan di L2. Ya. Jadi kita diulang-ulang ya. Ini yang pertama kan AB ya, kita kasih himpunan AB AB gitu. Terus yang kedua ini kan ada AB digabungkan dengan himpunan yang kedua, AB AA BB ya, seperti yang rumus yang di sini. Sorry. Nah ini. Jadi L0 itu adalah union, ya berarti kan gabungan dari L1 dan L2. Ya, jadi untuk pemahaman dari union itu ya untuk teman-teman ya. Jadi semua ada baik di L1 ataupun di L2. Kita lanjut. Di sini sinyalnya lumayan, Pak. Aduh, agak lemot. Oh, udah lemot. Ya, lemot. Ini saya di ruang atas, Pak. Oke, nah berikutnya ya AA B. Nah, yang di himpunan yang kedua ya. AA BB. Nah, ini ya di himpunan yang kedua kita union dengan AB. AB. Itu. Nah, terus sekarang di AA BB ya. Ini kan nah, berikutnya itu AABB, AABB yang ini diulang ya, AABB, AABB ya. Ini penyelesaian ya dari contoh soal yang di atas. Nah, yang L1 ya, jadi di sini dibalik ya, jadi dibalik. Jadi apa kebalikannya gitu kan? Jadi dibalik, yang tadinya AB, ini kan tadinya AB ya, jadi BA. Yang ini juga dibalik, jadi BB AA. Nah, ini salah satu contoh yang dioperasi dalam bahasa Pak dosen ya. Jadi ini saya baru coba istilahnya mempraktekkan dari sisi paling dasar sekali terkait pemahaman ini. Mudah-mudahan juga ini akan menjadi bahan kami Pak ya, dan teman-teman yang mungkin di S1-nya mungkin karena bandel Pak ya, gimana absen ya. Sebenarnya kita udah pernah ketemu Pak, cuman ketika kita mengulang dari awal lagi, ya pemahamannya juga dari awal lagi. Ini satu contoh, mudah-mudahan ini sesuai dengan yang diharapkan oleh Bapak. Jika ada koreksi sangat saya tunggu, dan nanti akan saya coba selesaikan contoh-contoh soal yang ada di tugas-tugas. Itu Pak dari saya untuk sementara. Saya yakin tidak puas ya, karena saya bukan laki-laki pemuas Pak. Oke, terima kasih Pak dosen dan teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah kata dan salah dalam pemahaman. Malum saya masih dalam proses belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Dani ya. Saya kira cukup bagus ya. Sedikit kita bisa pahami gitu. Sedikit. Ada simulasinya nggak sih untuk otomata itu? Program jadi gitu? Ada sih Pak. Cuman kalau kita pakai aplikasi, tetap Pak, walaupun hasilnya sesuai dengan keinginan, alur untuk penyelesaiannya ini yang agak kesulitan Pak. Oh gitu ya. Iya, kayak kalkulator lah Pak. 2056 dikali 5 dibagi 4, langsung ada hasil Pak. Nah ketika kita mengerjakan perhitungan itu, nah bingung Pak. Bingung. Iya, kalau kita hitung manual gitu kan. Nah kan untuk pelajaran Bapak ini ya kita manualnya gitu Pak. Kalau kita menggunakan aplikasi yang menjadi Pak. Ya, ada jalannya ya. Kenapa begitu gitu? Betul Pak. Izin Pak, mungkin karena bahasa otomata kan bahasa masih abstrak nih Pak. Masih belum. Ya, betul. Masih abstrak banget. Ya, udah hampir bahasa mesin ya. Iya Pak. Karena sebagai penerjemah kan. Sebagai penerjemah bahasa manusia ke mesin nih. Ya, oke. Barangkali ada lagi kalau di kelompok 3 kayaknya cukup Pak.
Cukup ya? Iya. Oke. Silakan kelompok 4 di bab 5 ya, kelompok 4. Hadir Pak, kelompok 4. Lutfi ya? Iya Pak. Lutfi siapa lagi? Saya, Mas Jian, Dian. ada Pak Denny Dermawan, sama Pak Eko. Oke. Saya kira ini juga agak sulit juga ya materinya. Sulit Pak. Ya agak sulit. Merunutnya gitu agak sulit ini. Tapi kalau kita bedah insya Allah bisa lah saya kira ya. Ya Pak, saya coba Pak. Ya. Oke, silakan Lutfi untuk Baik, Pak. presentasinya ya. Sebenarnya saya belum bikin presentasi Pak, tapi saya punya apa namanya? Punya ini kok, share screen. Ya, silakan. Nah, ini kan ada bab 5 kita Pak ya. Ya, Muncul ya. ya. Sebelumnya Ini Lutfi bagusnya nanti dibuat bahan presentasi. Itu kan bisa dimasukkan sebagai komponen tugas. oh gitu Pak ya. Iya. Yang Sebenarnya lain juga saya- gitu ya. Nanti tolong dibuat bahan presentasinya, dikirim jadi komponen tugas nanti maksudnya. Ya, sebenarnya saya udah coba buat Pak, dari sini saya coba buat. Ya. Kebetulan Oke, kemarin- kalau nggak sempat nggak apa-apa. Nanti pas komponen tugas dikumpulkan saja gitu ya. Oh gitu. Oh ya, ada. Ya. Ada. Oke. Sementara saya pakai punya orang lain Pak, ada. Ya, ya. Untuk menjelaskan materi yang di bab 5 Ya. itu. Materinya agak berat Pak ya, terutama buat Agak berat teman. Ya. saya nih basicnya teknik industri Pak. Oh, S1-nya teknik industri ya? Ya. Ekspresi reguler, teori bahasa dan otomata ini hal baru Pak buat saya. Oh, iya, iya. Jadi nggak mungkin kayak teman-teman yang lebih kepada pemahaman ya, kalau saya lebih kepada belajar gitu. Tapi saya coba ikutin, mudah-mudahan bisa menjelaskan. Kalaupun ada kesalahan, tolong dikoreksi sama teman-teman, sama Pak ya. Ya, oke. Di sini saya coba jelasin teorinya dulu, karena nanti ada Mas Dian dan yang lain-lain mau jelasin yang subbab yang lainnya. Teorinya pertama adalah ekspresi reguler. Ekspresi reguler itu apa sih? Nah, di bab-bab sebelumnya kan sudah dibahas nih sama Kang Denny dan lain-lain, sudah dibahas di sini. Kalau di tata bahasa itu, nah Revi Chomsky ya, sudah menjelaskan dan membagi ya bahasa itu menjadi empat sub ya. Yang pertama itu ada grammar tipe ke-0 atau unrestricted grammar. Itu bahasa pengenalnya yaitu mesin Turing, mesin pengenal bahasanya mesin Turing. Yang kedua adalah Revi Chomsky untuk konteks sensitive grammar atau CSG, mesin pengenalnya yaitu linear bounded automata. Lalu yang ketiga konteks grammar CFG, mesin pengenalnya yaitu tujuan automata atau TDA. Yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu regular grammar atau RG, mesin pengenalnya yaitu FSA. Nah, balik lagi ke sini, apa sih FSA itu? Jadi di sini dijelaskan kalau FSA itu adalah bahasa disebut reguler jika terdapat FSA yang dapat menerimanya. Nanti di materi selanjutnya akan dijelaskan kenapa ada bahasa penjelasan seperti ini. Bahasa reguler dinyatakan secara sederhana dengan ekspresi reguler atau regular expression. Contoh penerapannya adalah searching string pada file ya. Teman-teman yang sering coding mungkin udah biasa ya menggunakan metode ini, searching string pada file. Nah, ini ada regular expression yaitu NFA dengan IMO.
DFA. Ini perbedaannya NFA dan DFA di sini dengan IMUF ya. Ini ada definisi ekspresi reguler. Yang pertama adalah himpunan kosong, jadi di dalamnya tidak ada isinya. Himpunan kosong adalah sebuah ekspresi reguler, jadi himpunan kosong pun termasuk ekspresi reguler. Notasinya biasanya gini nih, ada simbolnya tadi ada Mas Denny bilang lambda itu ya. Itu juga Kalau sini bilang lambda, mana juga ya biasanya epsilon pakainya. epsilon. Ya. Kalau string kosong ya. String kosong ya, saya coba cari sebenarnya karena saya belum tahu ya, saya cari. Ternyata banyak Pak yang sebut E, ada juga yang A itu tuh, yang kayak A itu. Ya. Ternyata sama, disebutnya string kosong. Ya, sebetulnya bebas sih kalau simbol ya. Tapi bebasnya itu kita tahu definisinya gitu. Kalau dia itu string kosong gitu. Oh iya. Nah, pertama itu ya jadi bebas. Nah, yang kedua sesuai standar. Kalau yang string kosong itu harus epsilon, gitu. Kalau lambda itu untuk apa? Gitu. Ya. Oh iya Pak, coba nanti saya cari tahu lagi. Nah, jadi untuk E ini adalah string kosong yang merupakan ekspresi reguler juga. Untuk setiap A himpunan sigma, maka A adalah ekspresi reguler. Jika A dan B adalah ekspresi reguler, maka A union B, A, B, ini A konkatenasi maksudnya. Di sini ada titiknya seharusnya. Atau bisa tidak ditulis seperti ini. Dan A clean atau asterik ini adalah ekspresi reguler juga. Ini sudah dijelaskan tadi. Notasi A union B, A konkatenasi B, dan A clean adalah penyederhanaan notasi yang diperoleh dari notasi asli sebagai berikut. Nah, ini penjelasannya. Ekspresi A union B maksudnya adalah jika A mempunyai anggota A dan B mempunyai anggota B, maka A union B atau gabungan antara himpunan A dan himpunan B adalah A, B, A, B. Disingkat A union B. Nanti di FSA-nya bakal lebih jelas apa itu union, nah apa itu yang A, B ini. Ekspresi reguler A konkatenasi B maksudnya A himpunan A di mana A punya anggota A dan B anggotanya B, A konkatenasi antara himpunan A dengan himpunan B yaitu A, B ya, nggak ada komanya. Sebenarnya ini titik tapi bisa juga tidak ditulis, dinotasikan atau disingkat AB. Jadi kalau nyambung begini berarti dia konkatenasi. Ekspresi A clean, A mempunyai anggota A clean A clean closure dari himpunan A didefinisikan dengan A pangkat 0. A pangkat 0 itu yang dijelasin Mas Dini tadi, jadi dia himpunan kosong, lalu union A pangkat 1, union A pangkat 2, jadi dia melakukan looping di sini karena ada clean-nya ini sampai A hingga yang menghasilkan himpunan kosong A dan seterusnya, dinotasikan sebagai A clean. Nah, di sini ada akibat logis ekspresi reguler. Ini apa namanya rule-nya mungkin ya. Ya ini ada di teori himpunan ya. Dan untuk teman sebelumnya ada materi teori himpunan. Jadi ini sama. Di sini A union B, maka B union A. A union himpunan kosong, union A. A union A sama dengan A, ini pilihan berarti kan. A union B, nah ini fungsi juga ya, fungsi di teori kan ada, jadi dia pindah kurungnya ya, keluar A-nya, A union B union C. A himpunan kosong, ini maksudnya ini empty ya, A empty sama dengan empty A sama dengan A. A himpunan kosong sama dengan A, himpunan kosong A sama dengan A. Ini di teori himpunan udah dipelajarin ya, kayaknya jelas ya, teman-teman mudah memahaminya karena sudah diajarkan di sana. Saya lewat aja. Di sini ada contohnya. Nah, lebih paham kalau kita lihat contoh di sini. Deretan 0 minimal 0 buah. Nah, ini soalnya seperti ini. Ekspresinya seperti apa? Nah, ekspresinya seperti ini. 0 clean.
sederetan 0 minimal 0 buah. Berarti kan dia 0 tapi ada clean-nya. Kenapa? Karena minimal 0 buah. Jadi kalau ada clean ini dia bisa muncul, bisa tidak muncul atau bisa muncul tak hingga kali atau berhingga kali. Dia bisa muncul berhingga kali atau tidak muncul sekali ya. Jadi sederetan 0 minimal 0 buah ini ekspresinya. Atau di yang contoh kedua, sederetan 0 minimal 1 buah. Nah, di sini ada 0 lagi. Yang di-clean-kan ini yang 0 yang sini ya, tepat 1 0 di belakangnya. Yang di-clean-kan ini. Jadi dia bisa tidak muncul. Nah, ketika dia tidak muncul berarti terpenuhi ya ini minimal 1 buah yang 0 yang ini. Minimal 1 buah. Terus sederetan 0 minimal 1 buah diikuti sederetan 1 sebanyak 1 buah atau lebih. Nah, kalau ada atau lebihnya berarti dia satunya juga ada satunya dia ada juga pangkulnya pangkat bintangnya. Sederetan 0 minimal 1 buah terpenuhi dengan adanya 0 di sebelum 0 clean dan sederetan 1 banyak 1 buah atau lebih terpenuhi juga ada 1 sebelum 1 clean. Jadi nanti yang sebelum saya tulis ya, yang dibangkitkan nanti minimal akan seperti ini 0 dan 1. Kalau yang lainnya bisa juga dibangkitkan seperti ini 0 0 1 1 itu atau 0-nya clean ulang-ulang 0 pertama 0 yang kedua melakukan banyak 2 kali. Jadi ada jelek saya nggak pakai ini lanjut ya tadi 1 kali terus 1 yang kedua muncul 2 kali atau 3 kali juga boleh atau 4 kali juga boleh karena ada clean-nya. Terus kedua sederetan bit 0 dan 1 sembarang yang diawali dengan 0 dan diakhiri dengan 1. Nah, maksudnya sembarang itu berarti dia ada nah ini deretan 0 sembarang diawali dengan 0 dan diakhiri dengan 1. Diakhiri dengan 1. Nah, ini 1 ini wajib muncul syaratnya kan dan diakhiri dengan 1. Deretan 0 berarti 0-nya bisa muncul banyak. Coba kita bangkitkan aja yang ininya ekspresi 0 01 clean. Nah, berarti yang ini ditulisnya 0 minimal dia 0 muncul karena harus muncul ya. Dan yang di dalam kurung ini 0,1 ini dia pilihan. Apakah 0 atau 1 yang akan muncul? Misalkan 0 yang muncul, lalu 1 muncul. Seperti itu. Ini ekspresi ini yang dibangkitkan seperti ini. Atau bisa juga 0 lalu 1 yang muncul lalu 1. Dan ini tak hingga kali ya, satu yang di dalam kurung ini bisa muncul berkali-kali. Misalkan di tengah ini ya, muncul lagi, 1 lagi. Atau hingga tak hingga kali. Seperti itu. Yang selanjutnya deretan 1 dengan jumlah genap. Kalau jumlah genap berarti dia di-clean-kan tapi dia ini ya apa dalam kurung ya supaya muncul dua-duanya. Kalau nggak ada kurungnya kan berarti hanya 1 string di belakangnya ya. Kalau ini bisa muncul seperti ini 1 wajib muncul, lalu 1 yang dalam kurung ini bisa tak muncul, bisa juga sepertinya aja 1 aja bisa tidak muncul dan bisa juga muncul 1 yang pertama atau 1 yang di dalam kurung, lalu bisa juga 1 yang pertama 1 yang di dalam kurung melakukan clean muncul 2 kali. Selanjutnya ini contoh yang terakhir sederetan 0 dengan jumlah genap, yaitu sederetan 1 dengan jumlah ganjil. Sederetan 0 dengan jumlah genap, ya ini genap ya pasti muncul bisa tidak muncul dan bisa muncul berbarengan 00 genap ya. Itu sederetan 1 dengan jumlah ganjil, sederetan 1 dengan jumlah ganjil. Nah ini bisa
Oh ya, ini karena ada satunya di sini, jadi nanti satunya akan muncul minimal pertama 00 dulu muncul, bisa tidak muncul, yang ininya bisa tidak muncul, tapi kita munculkan aja jadi 00 lagi. Ya, sudah jadi sederetan 0 dengan jumlah genap ya. Terus dengan jumlah ganjil, nah satu ini kan wajib muncul, nah ini, lalu dia muncul lagi yang ini, anggap aja muncul semua ya. Jadi satu-satunya ganjil karena ini contoh biar kita paham tentang notasi-notasinya, ekspresi-ekspresinya, karena nanti pengaruhnya di ketika mempelajari PSA-nya dan DSA. Di sini ada kebalikannya, kalau di sini ada ekspresinya, kita buat ininya bahasanya. Nah, ekspresinya yaitu 1,0 clean, berarti ini 1 atau ini 1 koma ini 1 atau 0 atau 1 union 0 clean, berarti dia sederetan bit 0 dan 1, sederetan bit 0 dan 1 dengan jumlah sembarang susukan sembarang. Nah, jadi bisa muncul 1, bisa muncul 0 banyak atau tidak muncul sama sekali. Nah, ini ekspresi yang kedua, ekspresi 0,1 0 dan 1 clean, 1 clean, berarti dia sederetan bit 0 dan 1 dengan jumlah sembarang urutan sembarang diikuti dengan sederetan bit 1. Nah, sederetan bit 1 satunya akan muncul banyak hingga kali dengan jumlah 0 atau lebih ya. Jumlah 0 atau lebih ini bisa jadi tidak muncul, dua-duanya tidak muncul. Lalu ekspresi yang ketiga 0. Nah, kalau nggak ada komanya berarti dia konkatenasi 00 pakai bintang, 0 clean, 1 clean, ketemu kosong atau genap. Sorry. Berarti yang ini dan ya, yang ini dan berarti bukan pilihan, berarti dia akan muncul keduanya, sedangkan yang ini pilihan. Deretan 0 kosong atau genap diikuti deretan 1 kosong atau genap. Nanti di FSA-nya akan lebih memahami ya. Ini kita lanjutin aja. Ekspresi yang lagi ya. Tapi salah nih. Harusnya ya, ekspresi yang ke 1 clean, union, 1 0 clean. Berarti dia string kosong, berarti dia tidak akan muncul. Ya, tidak akan muncul. Yang satunya kemungkinan tidak muncul atau yang ini tidak muncul. String kosong atau berisi, atau di sini berisi bit 0 genap atau bit 1 genap dengan posisi sembarang. Ya, kebayang ya. Jadi di sini genap karena ada 2. Di sini pilihan atau muncul berisi 0 genap atau bit 1 genap. Atau mau yang bisa digunakan seperti satu aja, udah gitu aja. Atau juga bisa tidak muncul, satu-satunya yang muncul 0 dan bisa tak 3 kali, 1 benar ya karena dia muncul, atau juga bisa 00 yang muncul 3 kali ya. Seperti itu notasinya ya. Nah, itu bahasa reguler. Apabila R adalah RE, apabila R adalah ekspresi reguler, maka bahasa R adalah bahasa reguler yang menggunakan ekspresi reguler R. Contohnya seperti ini. Kan bahasa reguler yang dibentuk oleh R sama dengan AA clean. Bahasa R sama dengan L AA clean. Berarti dia bisa tak muncul di sini ya, tak muncul berarti lalu muncul banyak kali AA, tapi dia selalu genap karena ada 2.
Nah, terus dinotasikannya seperti ini. A pangkat 2 N, di mana N lebih besar atau sama dengan 0. Jadi jika N-nya ini 0, maka dia tidak muncul. Jadi ini. Dan jika N-nya ini 1, maka dia akan muncul ini. Karena dipakatkan. Saya lanjut. Kalau N-nya itu apa, pengalih situ ya? Ya, pengalih, Pak. Pengalih ini apa? Jadi kalau AA itu N-nya 1 gitu. Ya, kalau AA nih, berarti dia N-nya 1. Ya. Karena A angka 2 kan AA, dikali 1 maka AA. Tetap AA. Ini rumus yang dibangkitkan dari sini, Pak. Dari yang atas. Ini kan rumusnya, nah ini apa namanya, bahasa yang dibangkitkan dari sini, kalau ke sini, lalu dibuat rumusnya seperti ini. Ini ada juga di teori ini ya, teori himpunan ya. Kita belajar ini. Kalau lambda itu himpunan kosong. Lambda himpunan kosong. Makanya kemarin tadi saya bilang ada yang menyebutnya lambda, ada yang tulisnya gitu. Saya masih belum bisa memahami mana yang sama aja sebetulnya. Ya. Sama Pak ya. Oke. Ya. Asal kita tahu bahwa itu adalah himpunan kosong gitu ya. Iya, baik Pak. Kita lanjut ke sini contoh yang lain. Nah, di sini ada soal tentukan bahasa reguler yang dibentuk oleh R, A clean, B clean, B. Pertama kita buat dulu yang ini ya. L, A clean, B clean. Nah di sini langsung ya, ini dia langsung karena bukan presentasi tadi saya, ini dia langsung menjawab ya, langsung ada jawabannya ya. A pangkat N, B pangkat 2 M plus 1, di mana N dan N lebih besar atau sama dengan 0. Coba dijabarkan, bisa nggak ya? Yang A pangkat N itu, dan A pangkat 1 berarti AA ya? Apa Ya. A? A pangkat 1 N-nya 1 itu. coba saya ini juga ya, nih kalau dia asterik berarti dia bisa tidak muncul. Ya hanya berarti kalau dia 0 bisa 0, misalkan N-nya 0 maka 0 semua, ini tidak muncul sama sekali. Ya kan, tidak muncul sama sekali karena dikalinya. Kalau dia N-nya 1 berarti A hanya 1 kali ya bisa Pak, hanya 1 kali Pak. Asterik itu tahu sini. AA 2 kali ya? Ya, asterik A 2 kali. Clean dia kan ya? Clean. AA clean. Tapi di sini kalau kita isi 1, dia A pangkat 1. Jadi A saja. Kalau yang B-nya misalkan kita pangkatkan 1, misalkan 2 kali 1, 2, B-nya ini jadi 3, jadi 3, B-nya jadi 3 ya, minimalnya B-nya 3 Pak. Ya. Kalau muncul ya, kalau dia muncul minimal B-nya 3. Nah, kalau di AA-nya kan mestinya A-nya oh iya, A-nya mestinya ini 2 nih Pak ya. A-nya mestinya 2. Minimal A-nya 2 nih ya. Nilai N sama M-nya nggak tentukan ya, berapa gitu. Ya kalau dia bisa tidak muncul sih Pak. Benar sih gini. Karena N-nya kalau dia 0 maka tidak muncul dan itu memenuhi syarat. Kalau 0 kan dia berarti himpunan kosong. Kosong. N sama M-nya ya. Kalau dia 1 berarti harusnya ini N plus 1 Pak ya. Berarti N-nya 2 minimal ya. Ini N-nya plus 1 mungkin Pak, harusnya Pak. N plus 1 gitu. Jadi kalau ketika dia 0 muncul 1 dong. Iya. Muncul 1. Enggak, N-nya dimulai dari 2. Ya. Oh, di sini. Ya, N-nya dari 2 mulainya. Kan ada clean-nya Pak, bisa tidak muncul. Berarti dari 0 benar Pak. N-nya benar dari 0. Karena si A-nya ini bisa tidak muncul. Tidak muncul. Nah, ini pemahaman
tentang kayaknya kurang Pak saya Pak. Ya. A-nya mungkin kalau pangkat N saja dia kurang ya. Harusnya Ya, ada satu berarti ada. ya. Kalau Terus dua N ya. Ada. ya atau plus atau di sini 2 N. Ya, mungkin N itu bilangan genap gitu. Kalau Oh, bilangan 2N, genap Pak. dia lebih besar dari 0 kan. Kalau 2N gimana Pak? Kalau 2N misalkan A pangkat 2N, ketika N-nya 0, dia 0 kan? Ketika Oh. N-nya 1, dia jadi AA. Ah, Ya, ya. terpenuhi Pak ya. Ya. Berarti ini kemungkinan dia salah 2N. salah M-nya untuk A-nya. Ya. Jadi pangkatnya Dia harus kelipatan 2 dia. ya, berarti di sini direvisi ya. A pangkat 2N, B pangkat 2M plus 1. Ya, Kalau yang B-nya kalau juga yang benar. B-nya ganjil. Ya, B-nya ganjil karena ada plus 1 di sininya. Ini Ya. wajib muncul nih. Yang B yang ini wajib muncul. Ya. Itu benar Pak ya, A pangkat 2N, Ya. B 2 pangkat M plus 1. Untuk ini, bahasa yang ini. Lanjut ke yang ketiga ini. Tentukan ekspresi reguler pembentuk bahasa S 0,1, yaitu bahasa R, di mana W himpunan sigma clean. W memiliki substring 00. Nah, kalau ada substring berarti dia wajib muncul di tengah karena ada subnya ya. Substring berarti string ini muncul di antaranya. Contohnya di sini yang sudah dijawab. Jadi dia muncul di tengah nolnya. Nah, terus di sini ada 0,1. 0,1 ini kan bahasa ininya plus ya. Plus. Jadi 0,1 muncul tak hingga kali. Ada ininya, ada stringnya. Dan ada substring 00. Berarti dia harus diapit oleh 0,1 ini. 0,1-nya ini asterik seperti ini atau clean. Jadi muncul hingga kali atau tak muncul sama sekali. Yang selanjutnya tentukan ekspresi reguler pembentuk bahasa pada sigma ya Pak ya, sama dengan A, B. Bahasa R sama dengan A, B pangkat W, di mana N lebih besar sama dengan 3, W anggotanya A, B pangkat plus. Ini langsung ini, langsung dibangkitkan seperti ini. A, B, B, karena B-nya ini pangkat N dan N-nya minimal 3, maka yang pertama dibangkitkan ada seperti ini. A, B, 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 N-nya pangkat 3, lalu A plus B, A plus B, clean. Nah, kenapa ada A plus B dan A plus B clean? Karena di sini ada pangkat plus. Pangkat plus itu artinya dia minimal muncul 1 kali. Jadi A, B ini minimal muncul 1 kali. Beda sama pangkat bintang yang minimal muncul 0 kali. Kalau dia ada pangkat plusnya minimal muncul 1 kali. Syaratnya terpenuhi dengan adanya A plus B yang nggak ada pangkatnya di sini. Berarti dia akan muncul. Dia akan muncul, dan ini bisa tidak muncul, dan bisa muncul tak hingga kali. Saya lanjut. Kalau ada yang kata-kata saya ada yang salah, tolong dikoreksi teman-teman. Ya, tolong dikoreksi sama-sama ya. Ya, Teman-teman yang lain juga sama ya. Silakan dikoreksi kalau ada yang kurang tepat. Di sini sifat bahasa reguler. Tertutup terhadap operasi himpunan sederhana. Jadi yang mudah-mudah saja di sini untuk operasi himpunan sifat bahasa reguler ini, yaitu hanya sebatas ini saja. Misalkan L1 dan L2 adalah bahasa reguler, maka L1 dengan L2, L1 dan ini Pak ya, dan L2, L1 konkatenasi L2, L1 yang ini apa maksudnya Pak? Dan L1 clean. Tak hingga kali ini ya. Adalah bahasa reguler juga. Jadi ada 5 ya, 1, 2,
3, 4 ada 4. Tertutup juga terhadap homomorphic image. Jika L1 adalah bahasa reguler, maka homomorphic image H L1 adalah bahasa reguler juga. Contohnya di sini. Misalkan sigma dan R adalah alfabet, maka fungsi homomorfik dinyatakan dengan sigma R ya. Jika W anggotanya A1, A2 sampai AN, maka homomorfiknya W sama dengan H A1 yang ini, H A2 sampai AN. Jika L adalah bahasa pada W, maka homomorfik image bahasa L adalah seperti ini. Homomorfik bahasanya homomorfik W, di mana W adalah bahasa. Ya, ini saya masih kurang memahami Pak. Saya lewat dulu Pak ya. Ya, silakan. Nah, di sini contohnya, misalkan sigma ada anggotanya A dan B, dan R anggotanya A dan C dan B dan C. Dan yang tadi homomorfik A sama dengan AB dan AB sama dengan BBC. Homomorfik image bahasa L adalah AA, ABA. AA, ABA adalah bahasa L, AA, ABA adalah di sini homomorfiknya. AB yang ini dari HA, lalu AB-nya muncul lagi, lalu AB, BB, ini AB-nya muncul, lalu lanjut BB, C, lalu AB lagi. Karena di sini AA, ABA. Ini kayak yang jelasin ini ya, apa Mas Denny tadi ya. Misalkan sigma A, B, dan R, B, C, D, dan didefinisikan homomorfik A sama dengan B, B, C, C, dan A, B, 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 C. Nah, homomorfik image-nya yang dibentuk dari ekspresi reguler tersebut adalah R, A plus B, asterik, AA, dan kurung asterik adalah A, bahasa R yang dibentuk dengan ekspresi reguler R adalah BB CC plus dalam kurung BDC asterik kurung kurung BBCC BBCC. Nah, ini saya kurang paham. Oh, ini BBCC-nya dari sini, BBCC-nya dari situ, plus BDC, BDC-nya yang ini, ya. Oh, ini yang tadi yang dijelasin itu Pak, rule-nya Pak. Kurungnya pindah ya. Dia masuk sini A plus B, jadi A-nya nih BDC plus B, BDC dipangkatkan, BDC-nya dipangkatkan, lalu AA-nya nih ini BBCC, BBCC muncul 2 kali di kan. Nah, ini tujuan dengan ekspresi reguler dan NFA. Ini akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Dian. Ya, Mas Dian, halo. Ya, halo, Mas Susi. Lanjut ke Mas Dian ya. Ya, Mas Dian. ya habis. Nanti insya Allah juga dibantu sama Mas Yosi untuk bab 2 ini, bab 2. Bagian 2 ini soalnya di bagian 2 ini pembahasannya panjang ya, Mas Lutfi ya. Iya. Jadi pengen juga saya bisa menjelaskan sampai composition of yang itu. Yang ini saya kelas dulu ya. Ya, siap. Pak, udah kelihatan Pak? Udah ada kelihatan ya. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Saya hanya melanjutkan untuk regular shift and regular jammer untuk finite automata and regular expression. Lanjut, di sini judulnya transition system containing lambda move ataupun lambda min move.
Nah, di sini ada resolution sistem daripada penjelasannya. Yang pertama, sistem transisi dapat digeneralisasikan dengan mengizinkan transisi min lambda atau lambda move. Yang bergerak ini diartikan jadi move gitu Pak. Yang terkait dengan simbol bergerak, Dian. Iya, bergerak. Slide-nya nggak bergerak ya. Oh, Iya, slide-nya nggak bergerak. oh nggak bergerak ya? Oh nggak bergerak. Maaf. Nah, Itu curiga kopinya belum diseduh, Pak. Bisa jadi. Iya siap, maaf Pak. Maaf. Saya ini aja kali ya, di full aja ya Pak. ya. Nanti diklik aja mungkin ya. Iya Pak. Maaf Pak, keganti Pak. Ya. Jadi lanjut untuk pembahasannya. Pertama, isinya sistem transisi dapat digenerasikan dengan mengizinkan transisi min lambda atau lambda min bergerak yang terkait dengan simbol 0 lambda. Transisi ini dapat terjadi ketika tidak ada input, yang diterapkan, tetapi dimungkinkan untuk mengubah sistem transisi dengan lambda move, bergerak ini artinya move, ke dalam sistem transisi yang setara tanpa lambda move. Jika kita harus berikan metode sederhana untuk melakukannya. Nah, kami akan memberikan sedikit contoh dengan pemahaman yang kalau bisa. Misalkan kita ingin mengganti lambda min move dari vertex V1 ke V2, kemudian kita akan melanjutkan dengan step-stepnya. Nah, step for V1 dan V2 di sini yang pertama, temukan semua sisi mulai dari V2. Step 2, gandakan semua tepi dari V1 tanpa mengubah tepi label. Step ketiga, jika V1 adalah awalan, maka buatlah V2 juga sebagai awalan. Nah, step 4, jika V2 adalah keadaan akhir, maka jadikan V1 juga sebagai keadaan akhir. Contohnya, mempertimbangkan sebuah automation dengan lambda min move pada gambar di bawah ini sehingga automation setara tanpa lambda min bergerak. Di sini ada gambarnya. Mulai dari key 0 ke key 1 sampai akhirnya di key 2. Ini ada 0, kemudian 1 dan 2. Di sini tengah-tengah ada lambda. Nah, di sini gambar dari 5.1. Dari gambar di atas merupakan contoh finite automation. Berikutnya coba kita cari solusinya. Solusinya, pertama kita eliminasi lambda min berpindah dari key 0 ke key 1 untuk mendapatkan seperti gambar 5.2. Mungkin saya klik dulu. Saya klik. Nah, di sini gambar seperti ini. Jadi key 0 bisa langsung ke key 1, key 2 dan berhenti di key 2 ini. Nah, di sini ada 1 dan lambda. Nah, dari key 0 ke key 1 di tengah-tengah, key 2 ada lambdanya. Kemudian balik lagi, key 1 dibuat keadaan awal. Kemudian kita eliminasi lambda move dari key 0 ke key 2 pada gambar 5.2 yang tadi. Kayak gini. Kemudian untuk mendapatkan gambar 5.2 yang B tadi, yang ini, yang B sekarang, yang ini, dari key 0 ini akhiran. Nah, key 2 ini
Yang tengah-tengahnya di sini dari Q1 ke Q2 ini ada lambdanya. Nah, di sini dari Q0 ke Q2 itu bisa langsung selesai. Nah, lagi karena Q2 adalah kanan akhir, Q0 juga jadikan kanan akhir. Akhirnya, perpindahan lambda dari Q1 ke Q2 dihilangkan pada gambar 5.2C yang ini gambarnya. Nah, seperti ini. Jadi, selanjutnya membahas tentang FDAS with lambda move and regular expression. Nah, di sini pada bagian ini kita akan mencoba membuktikan bahwa setiap refleksi reguler dikenali oleh non-deterministic finite. Bentar Mas Dian. Iya, Pak. Gambar kembali ke gambar tadi. Iya, Pak. Nah, sini lalu kesimpulannya apa? Kesimpulan dari yang step by step tadi. hmm, Ini kan ada step by stepnya nih. ya, Terus kamu tampilkan gambar berapa? Gambar 52, 51 gitu ya? 52, Iya. 53 itu. Nah, terus diperoleh gambar terakhir tadi kan? iya, Pak. Nah, gambar terakhir. Nah, itu kesimpulannya apa? Apa yang bisa kamu tarik kesimpulan dari situ? Ya, untuk kesimpulan nanti bisa dibantu sama Mas Lutfi, Pak. Coba dibantu. Menurut saya. Coba ya. saya bantu jelasin Pemahaman saya. Iya, Yang tadi tuh Mas Dian yang awal yang masih 5.1 ini masih ada emove-nya. iya. Nah, ini kalau yang saya tahu ini maksudnya emove ya, A-nya ini jadi dia sebuah transisi di mana tidak ada nilainya. Jadi dia bisa lewat begitu saja ke Q1 lalu lewat langsung ke Q2. Dari Q0 dia tidak melakukan looping karena looping ini kan bisa terjadi atau tidak. Lalu dia melanjut ke Q1, dia bisa looping atau tidak sama sekali lalu lanjut ke Q2. Jadi makanya tadi ada garis bawahnya itu langsung tembus ke Q2, langsung melakukan transisi ke Q2. Dan di gambar yang terakhir coba Mas Lutfi jelasinnya. Nah ini. Tadi kan yang Q0-nya ini sebagai step awal ya. Ya. Sebagai step awal, lalu transisi terjadi ke Q1 dan Q2. Tadi kan dia move ya, bypass langsung ke Q1 langsung ke Q2. Nilainya juga tidak ada nanti. Sudah ada nilainya, saya juga kurang memahami nih. Dia sebenarnya dari sini Pak, dari Q0 ke Q1. Oh ini semuanya step akhir ya berarti ya? Akhir semuanya. Semuanya bisa jadi step akhir. Semuanya bisa jadi. Bukan yang akhirnya Q2 saja. Ya, tapi ini bisa jadi step juga Pak. Yang Q1 dan Q0 ya, kalau tidak salah seperti itu Pak. Kalau di mesinnya sendiri Pak, saya tidak salah ya. Itu seperti contoh untuk mesin minuman otomatis, di mana di situ ketika kita masukkan inputan lalu ada pilihan harga dan barangnya, jadi langsung berhenti di step tersebut. Step akhirnya misalkan rokok, misalkan mereknya Marlboro misalkan, nah itu step akhirnya. Lalu Q2 keluar barangnya kan, finalnya seperti itu. Mohon koreksi Pak. Beda kalau misalkan Q0 ini step awal, lalu step akhirnya hanya satu, misalkan di Q2. Berarti dia termasuknya DH, deterministic finite automata, di mana hanya ada satu step akhir. Contohnya itu kalau di mesinnya itu pintu otomatis untuk masuk ke stasiun misalkan, diberikan inputan dari Q0 misalkan berupa uang yang nominalnya sudah ditentukan, Rp1.000, dimasukkan, lalu pintu akan terbuka kuncinya. Ketika didorong, dia langsung ke step akhir. Ketika dimasukkan, dia terbuka kuncinya ada di step akhir, di Q2. Q2 ini step akhir.
tapi dia akan balik lagi ke Q0 ketika dia didorong lagi yang kedua kalinya. Melakukan looping di Q0 ini, seperti yang contohnya ini. Itu kan ada looping itu Ya. di Q0, Q1, Q2 itu ada looping ya. Ya, Itu kan gemar melingkar itu kan looping kan. itu Pak. Ya, ada looping. Nah, itu pengaruhnya apa looping itu? Looping itu gimana Pak ya? Belum ini sih Pak, belum memahami sampai situ Pak. Iya Pak. Jadi loopingnya kan. Ya. Kalau kita lihat contoh mesinnya, kebayang sih Pak sebenarnya Pak, kemungkinan looping ini ketika kita inputan 2 kali misalkan, jadi dia akan berhenti di step itu sebanyak 2 kali, misalkan pemilihan barang sebanyak 2 kali, maka dia akan melakukan 2 kali, atau bisa tak hingga kali, misalkan dia banyak uang, dia masukin uangnya banyak, maka dia akan memilih barang tersebut berkali-kali sampai ketemu step akhirnya lagi yang V2 misalkan, barangnya turun. Coba inputnya apa inputnya ini? Oh ya, yang dari Q0 itu inputnya apa? Terus output dari Q0 apa itu? Mas Jan, ini dari buku Ahmad ya? Iya, dari buku. Ada itu nggak contohnya? Contoh inputnya? Inputnya. Enggak, cuman gini aja gitu. Habis itu langsung ke sini. Oh, dia kayak menjelaskan, dia di sini hanya menjelaskan untuk emuk-nya aja Pak. Iya. Jadi dia bypass langsung. Jadi dari soal yang ini, dia itu langsung ngasih gambarannya yang seperti yang ada di sini, gambar A, terus gambar B sampai endingnya di ini. Gitu. Ya. Jadi nggak ada inputnya ya? Nggak ada. Nah, ya ini menjelaskan yang itunya aja Pak, yang emuk tadi Pak. Ya. Mungkin di selanjutnya ada kali. Ya. Yang ada contohnya. Oke. Coba kita cari ya. Kita cari inputnya apa gitu, terus outputnya dari Q0 itu apa gitu. Terus kenapa di sana ada iterasi 0, ada iterasi 1, jadi Q1 diberikan input dari 1, terus outputnya kan 2. Nah, kenapa di sana ada iterasi 1, untuk apa gitu ya. Coba dicari. Terus yang Q2 itu kan menjadi terminat ya, jadi akhir ya. Iya Pak. Q2 itu, itu ya kan, dari Q0 ke Q2 ada juga. Nah, yang apa dari input dari output dari Q1 ke Q2 itu ada iterasi. Nah, yang di iterasinya apa gitu. Ya, coba dicari ya. Iya Pak. Oke. Iya Pak. Lanjut Mas Dian. Siapa? Lanjutnya untuk yang tadi, pada bagian ini kita akan mencoba membuktikan bahwa setiap ekspresi reguler dikenal oleh non-deterministic fin automatic ataupun NDVA dengan lambda min move. Trauma yang masih berkaitan dengan transition system containing lambda min move, trauma teorema Klein jika R adalah ekspresi reguler atas ini apa ya Mas Sofi ya? Sigma mewakili L ini Mas, kalau ini potongan daripada sigma, maka ada NDVA M dengan lambda min move demikian rupa sehingga L sama dengan P dalam kurung M. Mari kita sedikit ada pembuktian. Buktinya adalah dengan prinsip induksi pada jumlah total karakter dalam R yang kita maksud dengan karakter adalah elemen sigma lambda 0 apa ya Mas? Nih.
hitungan kosongnya. Ya, itu. Kemudian bintang dan plus. Misalnya jika R lambda tambah 10 pangkat bintang, 11 pangkat bintang, 0. Nah, karakternya adalah lambda plus 1, 0, bintang 1, 1, bintang 0. Dan jumlah karakter adalah 9. Jadi, R, dalam kurung R, menyatakan himpunan yang diwakili oleh R. Dasarnya, misalkan jumlah karakter dalam R adalah 1, maka R adalah atau sama dengan lambda, atau R sama dengan apa mas? Ini string kosong atau min kosong? Iya, min kosong atau R AI. Ini sebenarnya Pak, maaf, di sini I-nya I kecil lagi Pak, jadi A bawahnya I gitu, A dan bawahnya I lagi gitu. Indeks. Iya, indeks, ada indeksnya. Jadi ini I-nya I kecil. Nah, terus kemudian di sini ada N. Ini apa Mas? Himpunan. Apa himpunan ya, himpunan sigma gitu. Kemudian ada sistem transisi yang diberikan pada gambar 5.5. Coba 5.5-nya yang mana? Kalau Pak ini kayak gini. Hasilnya kayak gini Ya. Pak. Ya, oke. Jadi di Oke, sini ya. ya. Di slide ini menggambarkan dari sistem transisi untuk mengenali himpunan beraturan dasar. Ya. Ini gitu. Nah, Oke, saya kira waktu sudah habis ya. Kalian kan mau ada kuliah lagi. Betul, Mungkin Pak. kita lanjutkan nanti minggu depan aja ya, kelompoknya Jian ini ya. oh Lutfi, kita lanjutkan minggu depan ya, karena kan masih ada 4 nih. Ya, Oh iya. ya. Jian tolong dipelajari dengan betul ya. ya Pak, insya Allah Pak. Jangan banyak yang nggak tahu. Iya, simbol-simbolnya Pak. Simbol-simbolnya, terus urutannya kenapa begini, kenapa begitu kan harus dicari itu ya. Ya, Jadi Pak. tidak hanya disampaikan. Tolong dipelajari dengan betul Jian ya. Iya Pak. Dengan Mas Lutfi lah belajar lah ya. Saya Ya, kira bisa by email atau by WA atau ke Zoom juga bisa ya. Saya kira gitu, tolong dipelajari dengan benar. Minggu depan masih kelompok Mas Dian ya, sama kelompok berapa? Kelompok 1 minggu depan. Kita kan hanya ada 4 kelompok ya. Jadi ya minggu depan kelompok 1, kelompok Mas Lutfi sama Mas Dian. Tapi Mas Lutfi dulu sama Mas Dian nih dituntaskan dulu nih karena belum tuntas. Baik Pak. Oke, siap Pak. Baik Pak. Nah mungkin kuliah kita sampai di sini dulu. Saya kira cukup bagus lah perjuangan kalian ya, teman-teman. Cukup bagus saya kira perjuangannya. Cukup bisa membawa warna ke kita ya, ke kelompok kita. Nah yang lain juga kalau mau bertanya aja gitu, jangan takut ya, kita bertanya saja. Jangan takut dikatakan wah nggak ngerti berarti nggak. Yang bertanya itu tidak mengerti, bukan orang yang tidak mengerti, tapi emang yang bertanya itu orang yang ingin tahu gitu ya, ingin tahu kenapa begini, kenapa begitu. Jadi jangan takut, bertanya saja apa yang ingin kita tanyakan. Jadi kita itu menjadi dinamis. Jadi tidak hanya beban itu ke satu kelompok, tapi kelompok yang lain juga turut mempelajari. Gitu ya, saya kira mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi minggu depan. Minggu depan tanggal berapa ya? Tanggal 20 Pak. 29 Pak. 29 Pak. Oh 29 ya.
Ya udah. 30 Pak, 30. Maaf Pak, 30. Tanggal 30 Pak. 30 ya. Oke. 30 Tanggal 6 November UTS. Nah, tanggal 6 November UTS ya. Oke, Iya. tolong disiapkan ya untuk persiapan UTS. Jangan lupa Mas Duta, ini tugasnya dilaporkan ke saya. Jadi karena bahan presentasinya banyak yang tidak buat, jadi bagusnya sih bahan presentasi juga dikumpulkan ke saya ya, supaya kalian itu termotivasi untuk membuat materinya gitu ya, membuat materinya. Oke Pak. Jadi bahan presentasi, terus tugas soal-soal, dicari yang paling mudah menurut kalian, terus UTS-nya dikumpulkan berbarengan. Nah, besok pada saat UTS langsung saya nilai. Ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kita tutup pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan keluar masing-masing ya. Oke, siapa?